Kota Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, terletak di Provinsi Jawa Timur, bagian paling timur Pulau Jawa. Luas daerah 326,81 km persegi, terbagi menjadi 5 wilayah kerja pembantu wali kota dan 31 kecamatan. Beliau adalah wali kota Surabaya dan saat ini Tri Risma hari ini akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Sosial. Kota Surabaya dikenal dengan penghargaan dunia selama dipimpin Wali Kota Tri Risma hari ini yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia sejak Desember 2020. Awal Desember 2020 telah terpilih secara voting pemilu Wali Kota baru Eri Cahyadi dari partai politik yang sama dengan wali kota sebelumnya. Jumlah penduduk tahun 2019 mencapai 2,87 juta jiwa dengan kepadatan penduduk 9.497 jiwa per kilometer persegi. Seks rasio penduduk sendiri sebesar 98,88 dengan didominasi oleh penduduk perempuan. Pengeluaran per kapita penduduk didominasi oleh pengeluaran non-makanan. Dengan semakin rendah kelompok pengeluaran, semakin besar pengeluaran komoditas makanan. Pembangunan sektor ekonomi didominasi oleh sektor perdagangan dengan nilai 161,14 triliun rupiah di tahun 2019. Disusul industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan. Visi Kota Surabaya adalah kota sentosa, berkarakter, berdaya saing global, dan berbasis ekologi. A city of prosperous, characteristic, globally competitive, and ecologically based. Visi ini selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005 hingga 2025. Surabaya sebagai kota sentosa berusaha menjamin kehidupan yang layak bagi masyarakat melalui pelayanan publik yang maksimal. Sebagai kota yang berkarakter, Surabaya menampilkan identitas yang heterogen, plural, dan egaliter. Surabaya sebagai kota berdaya saing global dihadirkan dengan keberadaan fasilitas pendukung bisnis yang memadai dan mudah diakses, termasuk dengan penyediaan pelayanan berbasis teknologi informasi dan revolusi birokrasi. Akses mobilitas barang menjadi fasilitas pendukung utama dengan penyediaan jalur transportasi kereta api barang dan 7 jalan darat yang menghubungkan pinggir kota dengan pelabuhan. Kota berbasis ekologi sendiri tercipta lewat pengelolaan lingkungan hidup yang baik, pemenuhan rasio ruang terbuka hijau kota yang besar melalui taman dan hutan kota, serta perbaikan kualitas sungai Kalimas yang melintang di tengah kota. Selain itu, dorongan utama pengelolaan lingkungan berbasis komunitas, utamanya pelibatan warga kampung kota. Kalau kita ngomong tentang Surabaya, itu kita pasti ingat kampung sih. Pada dasarnya pembangunan kota Surabaya itu selalu ingin menjadikan warga Surabaya menjadi pemilik kotanya. Di mana warga Surabaya itu tinggal? Ya di kampung-kampung itu. Dengan mengusahakan bahwa kampung-kampung itu selalu ada di kota Surabaya. Perkembangan Surabaya dari masa ke masa itu menjadikan kampung sebagai salah satu pilar untuk perkembangan kotanya. Maka tujuan pembangunan kota agar Surabaya menjadi milik warga kotanya itu akan tercapai. Tugas kita sekarang adalah untuk tetap menjamin bahwa warga-warga kampung itu tetap sejahtera, tetap dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan baik, tanpa kemudian mereka harus menjual rumah-rumah mereka di kampung-kampung itu.
kalau mereka mampu mengolah kampung sebagai ruang kerja mereka yang sekaligus juga ruang hidup mereka, mereka akan mendapatkan kekayaan yang dapat dinikmati hingga turun-temurun, sehingga Surabaya pun akan tetap memiliki mereka sebagai pemiliknya. Kondisi kampung di kota Surabaya sendiri menyisakan 0,3% permukiman kumuh. Namun, masih banyak daerah kumuh yang tidak bisa disentuh pemerintah kota karena terbentur instansi lain, salah satunya kawasan rel PT Kereta Api Indonesia. Pemerintah kota berusaha menata area tersebut, salah satunya kampung pinggir rel yang berada di kawasan rel PT KAI melalui lomba antar kampung dengan berbasis pada area administrasi RT RW. Lomba tersebut mulai dari Green and Clean, Kampung Ramah Anak, hingga yang terakhir, Lomba Kampung Smart City. Terdapat sekitar 72 RW di sepanjang pinggir rel kota Surabaya. Kampung Granting salah satunya, yang sudah mengikuti lomba antar kampung sejak tahun 2017. Tahun 2020, kampung ini berhasil masuk 75 besar lomba Smart City. Kampung ini secara gotong royong melakukan penghijauan, pengelolaan sampah, dan menjaga kebersihan kampung. Lain dengan kampung Dupa Magersari yang baru mengikuti lomba antar kampung tahun 2020. Warga dengan keterbatasan yang ada secara gotong royong membenahi kampungnya dengan penghijauan dan pengelolaan sampah. Program Surabaya Smart City yang pertama itu lingkungannya harus bersih. Yang dimaksud bersih, yang pertama bersih dari sampah. Di tiap rumah harus ada tong sampahnya. Dan yang kedua, apakah warga itu ada pemilihan sampah atau tong sampahnya. Terus yang ketiga, ada penghijauan di depan rumahnya. Jadi kita mengharapkan semua warga terlibat, jadi bukan hanya pengurus pengambilan sampah-sampah palsu yang berserakan seperti itu, tanaman, bunga, kita ada yang inisiatif dari warga. Dampaknya sih setelah kita ikut program SSC itu, warga jadi lebih bersemangat dalam menjaga kampung, dalam kebersihan. Sekarang juga banyak warga yang bercocok tanam. Bu Rima pernah datang ke sini itu waktu ada kecelakaan kereta api. Dulu Mas, ada satu warga korban karena kecelakaan kereta. Dan ada rumah pinggir-pinggiran yang roboh Mas. Memang di sini tuh nggak layak huni. Seharusnya 6 meter ke kiri dan 6 meter ke kanan itu aman dari lingkungan penduduk. Dulu ada edaran, Mas, tiba-tiba PT KAI itu memberikan edaran pada warga bahwa hari ini, bulan ini, tanggal ini di pinggiran rel kereta api harus bersih. Di sini tuh jiwanya banyak, datanya mau dikemanakan, misalnya digosok, terus kita ditempatkan di mana? Kita loh bukan binatang gitu. Ternyata ada pihak dari anggota dewan dari PDI Perjuangan memperjuangkan kampung ini, bahwa kampung ini padat penduduk dan sudah lama sekali berpenghuni sampai 70 tahun, 80 tahun sudah di sini. Itu sudah nggak ada gambar-gambar lagi sampai sekarang. Ya mudah-mudahan sampai seterusnya. Kalau tinggal di sini ya dari kecil, bahkan saya tanya di sini dari tahun 88 sampai sekarang sudah. Kalau takut sih wajar, mungkin ketakutan itu hilang karena sudah terbiasa. Mungkin anak sih, lebih ke anak saya sih, karena masih kecil, biasanya main di luar sama teman-temannya, tapi alhamdulillah warga sini selalu mantau. Jadi ketika ada kereta, siapa yang tahu itu pasti teriak kereta. Jadi anak-anak sendiri juga sudah paham sih, kereta atau sebelum ada kereta itu biasanya dari depan bunyinya terdengar sampai sini. Dan ya PT KAI pun sebelum masuk sini itu pasti saya bunyikan klakson.
data orang bisa antisipasi. Ya tahu sendiri Mbak, kayak seperti ini kalau bilang aman ya nggak aman. Cuman mungkin karena keadaan, karena keadaan mungkin ya belum ada rezeki, kalau mungkin ada rezeki ya pengennya pindah dari sini. Mungkin itu sih alasan yang utama. Alasan yang kedua ya karena hatinya masih di sini, jadi dia mau ngurusin sini dulu, kalau enggak bermanfaat untuk warga sini. Belum saya pindah. Kalau kampung Penggeral ini hasilnya banyak sih Mbak. Pertama itu tadi kita nggak punya lahan untuk penghijauan kecuali di atas spot. Spot pun kalau besar juga nggak diperbolehkan. Sedangkan kalau diturunkan ke bawah juga jalan semakin sempit. Mana lagi ada sepeda motor yang parkir sembarangan. Jadi kesulitan kita untuk penghijauan seperti itu. Kami selama ini tidak pernah dapat dukungan dari PT KAI. Cuma awalnya PT KAI tidak suka kalau ada pohon yang letaknya langsung di tanah pinggir rel. Karena kalau pohon lindung akarnya semakin membesar, itu bisa merusak apa sedang di bawah relnya tadi. Nah itu kendala kami. Tapi selama ini PT KAI itu nggak pernah ada teguran, cuma ada tindakan langsung dari PT KAI. Kalau ada pohon langsung ke tanah pinggir rel, itu langsung diobati biar tak membesar. Gitu. Tanpa sepengetahuan warga. Nggak peduli baik wis gede pohon nih, pokoknya ini dekat dengan hantaran rel itu dimatikan. Sampah itu berserakan nggak karu-karuan sebelum ada pemilahan sampah itu yang ini. Karena kita juga dibantu dari anak-anak Arkom untuk memotivasi warga di hantaran rel itu juga bisa kok untuk diperbaiki. Kita lihat contoh-contoh dari kampung-kampung lain, itu kami punya semangat. Program kampung dana kreatif ini fungsi dan manfaatnya ada 4 poin dari sini. Yang pertama untuk pembangunan kampung. Pembangunan kampung ini terbagi jadi 3, pemberian bak sampah, perataan jalan, sama PJU, penerangan jalan umum. Untuk yang kedua, green and clean. Green and clean di sini kita bercocok tanam tanaman bunga atau tanaman yang bisa menghasilkan. Terus perapian batu, bersih-bersih sampah jalanan itu kita lakukan tiap 2 minggu sekali di hari Minggu pagi. Jadi warga tiap Minggu pagi itu kumpul langsung mengambil sampah-sampah di depan rumahnya sendiri, nanti Kasar yang langsung membuang sampahnya ke tempat sampah dan dipilah dulu. Kita juga ada bank sampah. Lagi mengembangkan bank sampah. Setelah sampah diambil, kita pilah, nanti kita ada bank sampah sendiri. Yang ketiga ini perbaikan atau renovasi pos. Terus yang keempat pembelian alat evakuasi orang sakit. Karena di sini kan lahannya lahan kereta, tertutup oleh jalan kereta, jadi untuk akses untuk orang sakit ini agak susah. Kita punya inisiatif untuk membeli alat evakuasi orang sakit berupa dorongan, tempat tidur dorong. Jadi ketika ada orang sakit, kita nggak butuh beca atau dipopo, kita langsung pakai kereta dorong menuju ambulan yang sudah menunggu di depan jalan. Sebelumnya ini, jadi tiap minggu kita ada program pengisian uang kaleng 2.000 untuk 1 minggu. Ini bukan tiap hari, tapi 1 minggu 1 kali di hari Minggu. Nanti kartar yang mengambil tiap jam 7 malam. Jadi sebelum jam 7 malam, itu warga sudah mengisi uang di dalam sini, ditaruh, dicantolin di depan rumah masing-masing yang sudah panitia siapkan.
pertama kali Arkom kita ini bingung Arkom apa, itu dijelasin ternyata arsitek komunitas. Nah, dari itu dia menjelaskan profil Arkom itu apa, terus kegiatannya apa aja, terus di sini tuh mau ngapain, terus ya kita sebagai warga pengurus welcome selama ini. Jadi mereka menjelaskan, saya rasa kegiatan mereka positif, oke kita ikuti dan berjalan sampai sekarang. Dari Arkom sendiri itu memang sangat terasa, sangat membantu, terutama dalam mendampingi warga dan kampung sini dalam ya kesejahteraan masyarakat, terutama kebersihan dan penataan kampung. Pas waktu awal datang itu yang mereka lakukan pemetaan, jadi pemetaan warga, rumahnya ada berapa, kakaknya ada berapa, warganya berapa, dan sangat detail. Jadi sebelum ada Arkom kita tidak punya data spesifik itu. Iya, banyak sih. Pertama kita bisa mengetahui warga kita itu ada berapa, terus siapa aja, kita bisa mengenal warga kita. Iya, sangat membantu juga sih, karena dari data itu kita ada beberapa lembaga ya bukan bantuan dari Arkom juga mendatangkan mereka semacam donatur memberikan sembako. Jadi sebelum sembako turun kita melihat data yang ada, lalu setelah data yang ada itu kita pilih berdasarkan fungsi dan memang benar-benar tepat sasaran. Nah, yang kedua itu bisa kita manfaatkan untuk kayak semacam proposal kalau misal kita melakukan pengajuan ke BPJS atau mana, itu kan perlu yang data spesifik, jadi warga berapa, rumah berapa, kakak berapa, jadi sangat bermanfaat. Yang untuk pemetaan juga melakukan pengajuan itu, jadi nanti dapat taruh mana, terus tanamannya ini ditaruh sebelah mana, terus tanaman ini yang cocoknya ditaruh sebelah mana. Jadi kita lihat dari peta kampung itu. Ini sih biasanya sudah ada gambaran di kampungnya itu mau dibikin seperti apa, jalannya mau dibikin seperti apa, posnya itu juga sudah digambar. Saya sudah gambarkan muralnya, tapi memang pelaksanaannya yang belum ya tergantung sama dana itu tadi. Saya punya mimpi ya, yang program yang kita jalani kali ini kampung ini berubah dari segi pola pikir, terus kebersihan, kesadaran warga, terus ya penataan kampung. Saya lihat kayak di Vietnam sama di Thailand kalau nggak salah ya, itu kan ada kampung kereta bisa dikunjungi warga asing. Padahal mereka saya lihat kampungnya tidak diapa-apain, jadi ini cuma asli gitu aja, tanpa tanaman, tanpa apa, tapi bisa dikenal ke mancanegara. Saya rasa kalau mungkin bisa disebut wisata karena kita punya karakter ciri khas yang bikin orang itu beda, yang bikin orang akhirnya mau kesini. Apa itu ya, ini pinggir rel ini. Nanti ya di samping itu kita berupaya agar bisa mandiri, jadi punya penghasilan tetap atau punya karya.